الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang Allah senantiasa muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, Allah yang Maha Pemberi, yang pemberiannya tanpa batas, juga Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni siapapun di antara hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Juga Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keteraturannya, yang menurunkan air hujan dari langit, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi sebagai rezeki buat manusia. Juga Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang saat ini insya Allah menjadi satu kenikmatan berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah, dan inilah nikmat yang besar yang kita rasakan saat ini. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah, tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Walaupun mereka bangun dari jam 2 malam, bangun dari jam 4 pagi, tapi mereka tidak kemudian mudah digerakkan kakinya oleh Allah ke tempat di mana ketika sholat subuh dilaksanakan. Sehingga kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk kemudian memberikan rasa agar iman kita ini terpelihara dan terus meningkat dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan saya berharap pada Allah bahwa kita yang hadir pada kesempatan ini adalah mereka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bersyukur, besok bertambah kesyukuran kita, lusa tetap istiqomah dalam bersyukur kepada Allah hingga nikmat-nikmat Allah tambahkan kepada kita. Jemaah sekalian, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kalau mungkin suara saya agak serak-serak becek, karena memang sudah hampir kurang lebih 5 hari, setiap hari 3-4 kali saya berbicara di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini. Dan insya Allah terakhir nanti saya ada di Pasaman Barat dan di Damasraya. Dan mudah-mudahan insya Allah safari dakwah yang saya lakukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Ya, biasanya suara saya lantang Pak, gak pakai mic pun kedengeran. Tapi hari ini insya Allah saya pakai mic, ya, yang mana buletan micnya lebih besar dari mulut saya ini. Tapi ala kulli hal insya Allah ini menjadi satu hal. Dan mohon maaf pula kalau mungkin yang saya sampaikan ini karena saya mungkin baru taraf juga belajar tentang Islam. Ya, karena saya bukan orang Islam dari lahir. Kalau saya lihat ini bapak-bapak yang ada di sini, insya Allah Islamnya sudah Islam bangkotan semua. Islam dari lahir semua karena bapak ibunya lahir. Harusnya bapak dan ibu yang duduk di sini sayang dengerin ceramah.
Tapi kenyataannya terbalik. Ya. Walaupun pada saat saya sebelum menjadi orang Islam, Allah berikan kelebihan kepada saya, berikan karunia. Masih jadi orang kafir, saya sudah hafal Quran 5 juz. Ini masih kafir. Jadi nggak sombong, gini-gini juga mantan kafir nih. Saya sudah bisa berbahasa Arab karena saya memang belajar bahasa Arab. Karena seorang misionaris ditugaskan untuk menyelusup. Maka saya diselusupkan. Pertama kuliah di UNJ jurusan bahasa Arab. Kemudian masuk di Libya padahal masih kafir. Saya juga sudah hafal kitab hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Pak kita hafal. 300 orang kita misionaris menghafal Al-Quran. Bahkan saya punya teman namanya Romo Antonius tinggal di Bandung. Dia hafal Quran 20 juz. Kita orang Islam dari awal boro-boro 20 juz. 1 juz saja, juz amma. Belum dihafal. Mungkin cuma surat-surat gacoan saja. Ya. Tapi insya Allah kalau kita bisa, kita mau, pasti Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Ya. Dan alhamdulillah saya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki suara yang nyaring dan keras. Ya, ya mungkin tidak sekeras orangnya. Kalau orangnya dilihat lembut Pak, gemulai, tapi bukan bencong. Tapi insya Allah ini hal yang harus kita syukuri. Dan saya insya Allah masih ada beberapa agenda lagi di Bukit Tinggi. Nanti bisa kemudian bapak-bapak yang berkenan untuk hadir di berbagai masjid di Bukit Tinggi ini masih ada 2 atau 3 kali lagi. Untuk hari ini siang sampai malam nanti yang akan saya bedah adalah judul buku saya nanti, yaitu Jahatnya Kristenisasi dan Modus-modus baru pemurtatan. Sayang bukunya sudah habis kemarin. Di Padang sudah gak kebagian lagi. Insya Allah nanti lain waktu akan saya bawa banyak, mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan buat kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai upaya solusi pada saat ketika masyarakat saat itu sudah ditinggalkan oleh panutan mereka, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang Allah selamatkan. Dinaikkan oleh Allah ke langit yang kedua. Diselamatkan dari kejaran-kejaran tentara musuh. Sehingga mereka pun berprasangka apakah Nabi Isa dibunuh ataukah Nabi Isa disalib. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana kematian Nabi Isa. Dan kalau Allah tidak menjelaskan bahwa Nabi Isa itu disalib, mereka orang Nasrani, Yahudi nggak akan pernah tahu. Sehingga masyarakat saat itu dinamakan sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang bodoh dalam keadaan mereka tidak tahu bagaimana tata cara mereka mengabdi dan menyembah kepada Allah. Sehingga banyak di antara mereka yang membuat berhala-berhala sendiri. Membuat patung-patung sendiri. Kembali kepada agama nenek moyang mereka, agama paganisme. Yang kayak bikin Tuhan dari emas. Dibuat sedemikian rupa, diukir seperti makhluk Allah yang lainnya. Setelah itu kemudian ditempatkan di tempat yang paling aman, dan malam harinya beramai-ramai mereka menyembah Tuhan buatan sendiri. Yang miskin hanya bisa bikin dari adonan tepung terigu dan telur. Dibuat serupa makhluk Allah, disimpan di tempat yang aman. Sampai ketika malam hari mereka pindahkan Tuhannya untuk mereka sembah. Dan ketika mereka lapar, mereka makan Tuhannya. Subhanallah. Itu dulu maka namanya zaman jahiliyah. Zaman yang penuh dengan kebodohan. Tauhid yang tidak tahu mereka bagaimana tata cara menyembah kepada Allah. Padahal mereka sudah nanti-nanti 570 tahun lamanya mereka menanti kedatangan sosok sebagai yang bernama Ahmad, yang sudah dijelaskan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat mereka. Sehingga mereka mencari-cari. Ya,
Mereka mencari-cari siapa sebenarnya ini yang dijanjikan. 570 tahun itu waktu yang lama, hampir 6 abad. Mereka dalam kondisi jahiliyah menyembah berhala. Akhirnya dengan kasih sayang Allah, Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Diutuslah seorang Rasul ke hadapan mereka. Dan apa yang mereka janjikan terwujud di dalam kitab suci mereka. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karikal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di tengah umat yang sedang gamang dengan membawa petunjuk agama dan yang hak untuk dimenangkan, dizahirkan atas agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Dan kebencian mereka bukan kepada Rasulullah. Kebencian mereka bukan kepada pribadi Rasulullah, tapi kebencian mereka kepada petunjuk yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Quran dan juga agama yang hak yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu al-Islam. Inilah dasar kebencian orang-orang kafir terhadap agama Islam. Karena mereka sudah menjuluki Rasulullah Al-Amin ketika di waktu kecil. Dan mereka tidak mungkin membenci pribadi Rasulullah. Dan ini yang terjadi. Sehingga permusuhan-permusuhan mereka lakukan. Upaya-upaya makar mereka lakukan. Upaya-upaya untuk menghadang laju dakwah Rasulullah SAW mereka lakukan. Dan inilah tabiat orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ila akhiril ayat. Dalam Al-Baqarah 120. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani tidak suka, tidak redho terhadap umat Islam sebelum mereka umat Islam mau mengikuti milah mereka. Dan siapakah yang lebih baik daripada petunjuk yang Allah berikan? Dalam Al-Baqarah 2:17 ya Allah mengatakan, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kita orang-orang Islam. La yazalu. Artinya apa? Terus menerus. Ya. La yazaluna yuqatilunakum. Ya. Yuqatilunakum ini fi'il midoreh. Kata kerja yang menunjukkan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Artinya apa? Terus menerus, bukan yang sudah dilakukan fi'il madinya. Ini kalau kita belajar kaidah lughah al-arabiyah, al-qawaid al-lughah al-arabiyah pasti akan tahu. La yazaluna, senantiasa, terus menerus. Yuqatilunakum, mereka hendak memerangi kalian. Nah, ingat, yuqatilunakum, kenapa Allah mengatakan yuqatilunakum? Artinya genderang perang itu kepada umat Islam sudah ditabuh oleh orang-orang kafir baik Yahudi ataupun Nasrani. Cuman kita saja yang gak menyadari. Karena kita orang Islam gak pernah belajar tuntas. Hanya sekedar hobi ngaji. Apalagi ibu-ibu. Sering ngaji 4 kali seminggu. Walaupun ngajinya sambil ngobrol, bercanda, sambil dagang. Tapi gak di sini, di Papua sana. Di sini insya Allah ngajinya luar biasa. Ya. Sehingga gerang perang ditabuh oleh mereka. Mereka berusaha untuk mengembalikan kita kepada agama mereka. Ini saya tahu kalau mereka sanggup. Tapi selama ini Masya Allah. Mereka lakukan terus menerus kepada Rasulullah SAW. Mereka lakukan itu semua. Sehingga Rasulullah SAW dicaci maki. Kemudian dibentak-bentak. Rasulullah kemudian ditimpukin tai onta. Dilemparin batu. Diembargo ekonominya, kemudian ditumpahin pakai kotoran unta, diusir dari kampung halamannya. Tapi Rasul tetap bersabar dalam hal itu semua. Inilah bedanya Rasulullah dengan kita. Ya, ada perbedaan Rasulullah dengan kita. Contoh nih perbedaannya. Rasulullah itu manusia yang paling sedikit makannya. Beda dengan kita yang dikit-dikit makan. Ya. Kalau Rasulullah itu sedikit makannya. Bahkan sampai 3 hari Rasulullah pun nggak pernah makan itu Pak. Ini kenapa? Seorang pemimpin yang seperti itu. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW dihina, dicaci maki. Rasulullah nggak pernah marah.
Rasulullah memberikan maaf, benar nggak? Coba saya mau tanya Pak. Nih jawab dengan jujur, nggak usah bikin dosa baru. Ya. Ketika harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, marahkah kita? Marah. Ketika harga diri kita dicaci maki oleh orang lain, marahkah kita? Dan ketika harga diri kita diubek-ubek oleh orang lain, marahkah kita? Ketika kehormatan keluarga kita diganggu oleh orang lain, marahkah kita? Salah. Kalau Anda marah, salah Anda. Ngaku ahli sunnah wal jamaah, giliran caci maki, marah. Padahal ahli sunnah pengikut Rasulullah. Kalau Rasulullah dihina mengenai dirinya, pribadinya, dicaci maki, diapain juga Rasulullah. Rasulullah kemudian gak pernah marah. Justru apa? Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang yang dilakukan kepada kalian dengan yang bukan baik, lebih baik. Itu lihat ahsan. Ahsan itu asal katanya hasanan. Artinya apa? Baik. Ahsan itu isim tabdil yang menunjukkan sesuatu yang lebih. Ya, maka balaslah kejahatan orang dengan yang lebih baik. Artinya apa? Ketika harga diri diinjak-injak, ketika kehormatan keluarga kita dibuli terus, kalau kita marah, berarti kita nggak ngikutin Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pernah marah Pak, kalau pribadinya. Tapi ketika menyangkut agama yang dihina, maka Rasulullah orang yang paling marah. Rasulullah orang yang paling ingin memerangi orang-orang yang menghina agamanya. Tapi kalau masalah pribadinya, Rasulullah nggak pernah marah. Ditimpukin batu ya ketika di Taif, Rasulullah nggak marah. Padahal yang marah itu malaikat Jibril. Marah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membalikkan gunung Taif ini. Biar yang kemudian memerangi engkau, menempiku engkau, tenggelam, mereka binasa. Kata Rasulullah apa? Nggak usah Jibril. Mereka belum tahu. Biarkan saja, sabar. Akhirnya apa? Taif akhirnya menjadi tempat di mana disitulah banyaknya orang Islam yang membantu Rasulullah SAW di akhir-akhir berikutnya. Tuh, ya Rasulullah ketika berjalan mau ke masjid Pak, di tengah jalan dijegat sama orang Yahudi. Ketika sampai dekat sama orang Yahudi, diludahin Rasulullah. Mungkin kalau kita begitu marah, bener nggak? Lu enak aja ngeludahin gue. Ya, ditabok tuh orang yang ngeludahin. Akhirnya apa? Rasulullah tersenyum kepada orang Yahudi tersebut. Pulang lagi sebentar Rasulullah ganti bajunya. Besoknya kembali lagi Rasul ingin ke masjid. Di tengah jalan dijegat sama orang Yahudi tadi. Sekali lagi Rasul diludahin. Rasulullah tertawa sambil tersenyum. Gak marah. Itu karena pribadinya. Berikutnya Rasulullah datang lagi. Tiba-tiba Rasul tidak melihat. Ini di mana langganan saya yang sering ludahin ini. Kok gak kelihatan nih. Akhirnya Rasul cari tahu. Ternyata Yahudi yang sering meludahi Rasul itu sakit. Dan Rasul mencari tahu di mana rumahnya. Aku akan pergi menjenguknya. Masya Allah Pak. Orang dirinya sendiri Rasulullah diludahin berkali-kali. Ketika orang itu sakit ingin dijenguk oleh Rasulullah. Mungkin beda dengan kita. Kalau kita mendengarkan kabar orang yang kemudian menjolimi kita sakit. Sakit tuh orang yang menjolimi kamu. Biar mampus. Ya kan? Itu kita Pak. Karena nafsu yang berbicara. Tapi Rasulullah tidak ketika pribadinya yang dihina. Akhirnya apa? Datanglah Rasulullah ke tempat orang Yahudi tadi. Kaget bukan kepalang Pak. Ini orang yang sering saya ludahin. Orang yang sering saya caci maki. Tapi dia datang ke sini untuk menjenguk saya. Sementara keluarga saya, kerabat saya belum ada satupun yang menjenguk. Akhirnya dia merasa malu. Orang yang kemudian suka dijahilin sama dia. Justru datang dan Rasul datang mendoakan kepada Yahudi tadi untuk mendapatkan petunjuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya Yahudi itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Idfa billati hiya ahsan. Maka
berikanlah yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang dibalas kejahatan oleh orang kepada kita. Namun ingat Pak, jangan sampai menghina agama. Kalau dia orang sudah menghina agama, Rasulullah orang yang paling marah di antara yang lainnya. Contoh, ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Sahabat ini sering mendengarkan Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi, sebagai kepala suku Yahudi, yang selalu menghina Rasulullah SAW, menghina Quran, menghina agama Islam di dalam syair-syairnya ketika pertemuannya dengan kabilah-kabilah yang ditemui. Dan Muhammad bin Maslamah ada di tempat itu. Sampai-sampai kemudian Muhammad bin Maslamah merasa panas hatinya. Karena setiap saat dia mendengarkan Ka'ab bin Ashraf ini menghina Rasulullah, Ka'ab bin Ashraf ini menghina Islam, menghina Al-Quran. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah tahu bahwa Ka'ab bin Ashraf ini suka menghina agama Islam. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, Rasulullah pun marah. Maka diam-diam mereka bersepakat antara Rasulullah dengan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan siasat bagaimana cara membunuh Ka'ab bin Ashraf yang telah menghina agama Islam. Nah, itu tadi kan, kalau di kita ini ada Ahok yang menghina agama Islam. Jadi ya kalau mau bunuh nggak usah bilang-bilang Pak, diem-diem aja, bikin siasat. Muhammad bin Maslamah nggak diketahui orang, bikin siasat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh Muhammad bin Maslamah. Kupingku ini peka ya Rasulullah, panas dadaku getar. Kenapa? Setiap hari agama kita dicaci makinya. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang apa yang kau mau lakukan dan ide apa yang akan kau lakukan? Begini ya Rasulullah, jangan marah ya Rasulullah. Nanti saya pura-pura bekerja di Ka'ab bin Ashraf dan saya akan sudah kenal. Maka setelah itu saya akan berbincang-bincang untuk kemudian membantu perdagangan Ka'ab bin Ashraf. Dan nanti saya bawa dia keluar. Sampai di luar di tempat sempit, nanti baru saya bunuh. Kata Rasulullah, silakan. Begitu caranya. Gak usah teriak-teriak. Allahu Akbar, kenceng banget teriaknya. Giliran peluru, dar, lari paling duluan. Ya. Ini yang dilakukan. Kemudian setelah itu siasat yang dengan Rasulullah SAW dijalankan oleh Muhammad bin Maslamah. Sampai ketika dia datang kepada Ashraf karena sahabat lama, Ashraf tidak curiga. Akhirnya begini, wahai Ka'ab, bagaimana kalau kita bicarakan masalah pekerjaan ini di luar biar yang lain nggak tahu nih? Kan siasat. Oke lah, gak curiga nih. Kenapa? Karena Muhammad bin Maslamah ini teman akrabnya. Karena dia belum dapat petunjuk, sedang Muhammad bin Maslamah sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Dibawalah Ka'ab bin Ashraf ke tengah-tengah tempat yang sepi, yang gak ada kelihatan orang. Begini Ka'ab, kata Ashraf, sambil mendekat Pak. Saya adalah saudara yang saya cintai engkau sebenarnya. Ya, maka mari kita berpelukan. Ya, dia berpelukan. Sambil berpelukan, tangan kanan Ashraf mengambil belati. Kemudian ditusukkan ke dadanya Ashraf, plus. Akhirnya apa? Tertusuk, tertancap. Dan akhirnya Ka'ab bin Ashraf mati di tempat, ditinggalkan oleh Muhammad bin Maslamah. Gak ketahuan. Besok geger. Kepala suku Yahudi Ka'ab bin Ashraf meninggal dunia. Ada yang membunuh, tapi gak ada yang tahu siapa yang membunuh. Itulah siasatnya. Jangan cuma berani teriak kencang-kencang. Bunuh. Nih gue kasih pisau. Mau gak bunuh Pak? Ya, mau gak Pak? Mau. Bapak udah ketahuan sama yang lain. Apalagi ada Pak polisi di sono. Ada Pak polisi di sono. Makanya gak usah diem-diem. Gak usah ngomong-ngomong. Diem-diem aja udah. Ya. Karena kalau Ahok kampanye gitu ya, deketin aja. Hok sini Hok. Saya mau ngomong sama kamu nih. Udah bless gitu aja kan. Ya saya bukan ngajarin loh. Ini siasat nih.
Ini Rasulullah yang memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah kayak begitu. Kalau Rasulullah SAW agama yang dihina, marah besar. Ini ada orang Islam yang sudah tahu Quran dinistakan, sudah tahu agamanya dihina, diem aja. Mau jadi orang netral. Dalam Islam gak ada jadi orang netral. Rasulullah mengatakan kalau ada satu permasalahan agama yang menyangkut agama yang terjadi di tengah-tengah kalian, kemudian kalian netral, tidak ada kemudian upaya untuk membela agama Allah, bahkan kalian netral, maka kata Rasulullah SAW, kalian adalah setan-setan bisu. Tuh, kalian setan-setan bisu kata Rasulullah SAW. Kalau agamanya dihina, diem aja. Apa yang dikatakan? Udahlah, itu mah urusan kiai. Itu mah urusan buya, itu mah urusan tengku dan sebagainya. Kita mah udahlah, ngapain sih ribut-ribut kayak begitu. Udah kita diem aja, yang penting bagaimana besok kita kerja, kemudian kita bisa ngasih makan anak dan istri kita. Udah gak usah lah yang begitu-gitu, udah gak usah. Itu orang yang begitu, artinya orang itu netral aja. Iya, setan-setan bisu. Ya, saya cerita. Ntar lu minum dulu. Dah. Dari subuh belum tidur nih Pak. Ya. Bener. Sama kan, belum tidur kan. Tapi ada yang udah tidur tuh nyandar di tembok. Maaf nih. Dari subuh, dari semalam, jam 1 malam, jam 4 saya baru sampai di Bukit Tinggi. Karena mobilnya mogok Pak. Alhamdulillah pertolongan Allah datang, akhirnya jam 4 saya sampai di sini. Ya, belum tidur sampai sekarang. Lagi ceramah begini, udah belum tidur, kausan, cuma dikasih sebotol aqua kayak begini. Maunya saya itu, ayo sediainlah yang hitam, yang putih, yang hijau, yang merah ya, sirup, susu, madu kek, air jeruk kek, yang beginian mah banyak di situ. Bercanda panitia ya. Ya. Ada satu kisah yang sangat menarik nih. Ya. Diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Menjamu'us Syuyukh. Pernah dengar gak kitabnya itu? Hah? Pernah dengar gak? Makanya saya kasih tahu nih. Karena saya udah baca duluan. Ya. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Menjamu'us Syuyukh di halaman 348. Ada seorang pembesar Mongol yang saat itu dia beragama Islam kemudian murtad. Keluar dari agama Islam. Sampai-sampai ketika kemurtadan ini ingin diumumkan oleh dirinya, maka dia pun mengundang pembesar-pembesar Mongol lainnya untuk mengadakan pesta di rumahnya. Tak lupa dia mengundang pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani. Dan dalam pesta itu salah seorang pendeta Nasrani dipersilakan untuk kemudian memberikan ceramah untuk menguatkan murtadnya sang pembesar Mongol ini. Dan ketika sang pendeta berceramah, isi ceramahnya selalu menghina Rasulullah SAW, selalu menghina Islam. Kebenaran di sampingnya ini ada seekor anjing yang telah diikat, hingga anjing ini menggonggong, tanda tidak setuju kalau sang pendeta ini terus menghina Rasulullah. Diingatkan oleh mereka yang hadir. Hai pendeta, sudahlah. Jangan engkau caci maki lagi itu Muhammad. Itu anjing menggonggong. Rasa tidak setuju apa yang kau ucapkan. Pendeta mengelak. Bukan. Anjing itu marah kepadaku. Bukan karena aku menghina Muhammad. Anjing itu marah kepadaku karena dia mengira isyarat tanganku yang aku lakukan ini seakan-akan akan memukul anjing tersebut. Akhirnya sang pendeta ini pun terus menghina Muhammad. Anjing ini pun menggonggong, berontak. Lepaslah tali ikatannya, langsung diterkamnya. Tapi berhasil dilerai. Akhirnya si anjing ini diikat lagi. Diingatkan lagi oleh mereka yang hadir. Udahlah wahai pendeta, tidak usah lagi mencaci maki. Itu anjing sudah marah kepadamu, bukan marah kepadaku katanya. Maka lebih kencang lagi dia menghina Rasulullah dan sahabat. Menghina ulama, menghina agama Islam. Sampai-sampai akhirnya
Anjing itu pun berontak untuk kedua kalinya. Dia langsung menerkam sang pendeta, dikoyak-koyak mukanya, di seluruh isi perutnya dikeluarkan. Akhirnya sang pendeta tadi meninggal di tempat. Membuat orang yang hadir terkejut dan kaget. Kenapa anjing situ bisa bersikap seperti itu ketika mendengar nama Muhammad dihina? Akhirnya dari mulut ke mulut terdengar kabar, cerita itu pun merajalela di mana-mana. Akhirnya semenjak kejadian tersebut 40.000 orang-orang Mongol masuk ke dalam Islam. Ya, subhanallah. Yang jadi pertanyaan kita nih Pak, anjing saja peduli ketika agama Muhammad dihina. Ini ada orang Islam yang bergerak buya, profesor, doktor, habib, ustadz, membela orang-orang yang menistakan agama. Derajatnya lebih baik mana dari si anjing ini? Anjing saja peduli. Lah kok kita orang Islam katanya cinta kepada Nabi, cinta kepada agama, giliran agamanya dihina, diam saja, bersikap netral. Anda setan-setan bisu. Apa yang harus kita perbuat ketika agama kita dihina Pak? Tapi kalau giliran kehormatannya yang dihina, marahnya begitu besar. Tapi ketika agamanya dihina, nggak marah sama sekali. Maka dia berkata, udahlah, biarin aja tuh. Urusan Ahok mah urusan Allah. Kita mah nggak usah ikut campur. Terlalu ketembak. Nggak usah ikut demo-demo. Nggak usah ikut 411. Nggak usah ikut 212. Ntar nggak usah ikut yang 112. Kenapa? Kan baru nikah lu kan. Baru kawin. Anakmu masih kecil, butuh bimbingan. Luar biasa. Jihad itu memerlukan pengorbanan. Apapun kita korbankan demi Allah, demi agama Allah, demi membela Rasulullah, demi membela daripada ulama-ulama kita. Ini yang terjadi. Ya. Makanya banyak di antara kita sebagai seorang muslim justru banyak mereka membela orang-orang yang sudah menghina agama Allah. Maka kalau ada orang yang menghina agama Allah, dia seorang muslim, tidak kemudian dia berusaha untuk tergerak hatinya untuk membela agama Allah, kata Buya Hamka, maka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian, ganti baju kalian dengan kain kafan. Artinya apa? Giro iman itu sudah nggak ada. Lihat saudara-saudara kita dari Ciamis Pak. Dari Ciamis penggembosan dilakukan, tidak boleh ada bis yang mau angkut mereka. Akhirnya jam 1 siang Kapolri mengatakan boleh masyarakat menggunakan bis. Tetapi sudah kadung jalan Pak 2 jam yang lalu. Tapi tak pandang tekad untuk mundur. Mereka jalan kaki nggak pernah dibayar. Mereka jalan kaki karena panggilan iman. Bahkan ada seorang anak kecil yang berumur 10 tahun. Dia menggantikan ayahnya yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Karena sudah niat ingin mengajak untuk ikut acara 212. Ternyata bapaknya sudah meninggal duluan. Ia umur 10 tahun. Cuma bawa bekal 20.000 dari Ciamis. Tapi dengan iman yang menggelora di dadanya. Apa yang dia katakan? Karena bapak saya sudah meninggal dunia. Maka saya yang menggantikan beliau. Dan dengan ridho Allah, niat ikhlas, saya akan berjalan kaki dengan teman-teman saya. Untuk membela agama Allah. Quran yang dinistakan. Allahu Akbar. Sungguh mulia hati seorang anak ini. Dibanding mereka yang gelarnya profesor. Dibanding mereka yang gelarnya doktor. Dibanding mereka yang gelarnya buya. Tapi apa? Masih lebih imannya lebih bagus dari si anak kecil yang 10 tahun Pak. Akhirnya ketemu kita ya di acara GNVF 212. Kita sambut mereka di Masjid Atin. Kemudian kasih tempat di depan panggung untuk pejuang-pejuang pejalan kaki. Yang datang dari Ciamis 370 km. 5 hari mereka berjalan. 10.000 awalnya yang ikut. Namun yang sampai tinggal 1.500. Sandal-sandal mereka sudah bolong, sepatu-sepatu mereka sudah robek, baju-baju pun semuanya pada lusuh. Tapi subhanallah, Allah berkahi mereka yang kemudian dengan niat karena agama
panggilan iman, sehingga mereka bersatu padu berkumpul dengan saudara-saudaranya. Sehingga apa yang kemudian terjadi, Pak? Anak kecil yang tadi ikut umur 10 tahun, dari rumah bawa uang 20.000 sampai di Monas utuh uangnya. Dan ketika dia kembali pulang ke Ciamis, di kantongnya sudah ada 700.000 rupiah. Siapa yang bisa membendung kalau itu iman yang berbicara? Siapa yang bisa kemudian merusak kesatuan umat kalau itu dilakukan karena iman? Di mana-mana saudara-saudara kita diblokir, tidak boleh jalan. Bis-bis kemudian diberikan peringatan dan sebagainya. Karena pesanan dari atas. Walaupun kadang-kadang kagak nyambung ke bawah. Ini yang terjadi, Pak. Ya. Saya korlap di acara 410, 411, 212. Ya, kita dari GMPI Pusat. Ya, berempat kami. Ustadz Munarman Panglimanya, kami Ustadz Jafar, kemudian Ustadz Awid yang membantu Pak Munarman untuk melakukan pengamanan di lapangan sebagai komando lapangan di tempat itu. Dan ternyata luar biasa, Pak. Tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa membendung, mengumpulkan orang dalam satu acara sampai 7 juta. Ini adalah merupakan rekor sejarah di Indonesia. Dan rekor sejarah di Indonesia, orang melaksanakan sholat Jumat, hampir kurang lebih 6 juta mereka yang sholat Jumat secara bersama-sama. Kalau bukan karena dorongan iman, kekuatan di atas, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan kekuatan keimanan kepada mereka. Subhanallah, mereka berjalan, ya. Ada yang rumahnya dekat justru naik mobil, padahal rumahnya di Tanah Abang. Mau ke Monas dekat, cuman kurang lebih 300 meter. Naik mobil. Kalah sama yang dari Ciamis, Pak. Ya, iya. Nah, besok ada acara 112. Ya, kalau mau jalan kaki ke Jakarta, hari ini ntar mulai. Kalau yang mau hari ini silakan mulai untuk jalan kaki. Ya, insya Allah. Nanti hari Ahadnya kita akan adakan acara spektakuler di Istiqlal. Kita akan sholat subuh, spirit sholat subuh berjamaah. Akan menghadirkan 12.000 penghafal-penghafal Quran yang akan secara tasmi mereka memperdengarkan Al-Quran. 12.000 penghafal Al-Quran akan hadir pada kesempatan nanti di hari Minggunya tanggal 5. Kok tanggal 5 hari ini tanggal 5 ya? Tanggal 12, tanggal 11 kita jalan kaki dari mulai Monas sampai ke HI. Balik lagi, yang mau balik silakan, yang pulang silakan. Besok subuh datang lagi ke Istiqlal. Untuk apa? Untuk meramaikan sholat subuh berjamaah. Ya, silakan. Siapa yang mau ikut silakan. Ya, gak usah dikoordinir lagi dah. Siapa yang mau ikut tentukan saja nanti di GNPF Sumatera Barat, silakan tentukan. Tapi titik kumpulnya nanti di mana ditentukan. Ntar kecele lagi nanti kalau di lupa. Kalau dikumpulkan kemudian dikoordinir dan sebagainya, nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini sudah lakukan saja, mau jalan sendiri silakan, udah ya, nggak ada yang larang. Gak ada yang nyuruh juga, gak ada yang ngarang. Kita cuman mengundang. Kita cuman mengundang doang, ya kan? Ya, karena saya sebagai pengurus GNPF MUI Pusat, ya, memberikan satu hal, mudah-mudahan spirit 212 ini menambah fungsi kita untuk terus bersatu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan luntur. Pertama, ini nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat di mana kita bersatu dan berkumpul, Pak. Untuk apa? Bersatu dan berkumpul untuk mencegah kemungkaran. Karena sekarang musuh-musuh Allah ini sudah luar biasanya akan menggerogoti bangsa kita ini. Umat Islam cinta NKRI, umat Islam cinta pada Pancasila, umat Islam cinta pada persatuan, dan tidak mau umat Islam ketika persatuannya dicerai-beraikan. Tidak mau umat Islam ketika dipisahkan dengan ulama, dipisahkan dengan umaroknya, dipisahkan antara ulama dengan ulama, diadu domba. Kita tidak mau menginginkan itu.
kita akan jaga keutuhan NKRI ini dari musuh-musuh Allah. Baik itu yang dari asing, dari aseng, ataupun asong. Kita akan lawan mereka. Orang-orang yang berusaha untuk memecah belah NKRI ini. Kita akan lawan mereka. Para PKI yang sudah mulai merebak di Indonesia ini. Bayangkan 15 juta orang PKI simpatisan dan kadernya sudah siap untuk mengambil alih Indonesia. Ditambah lagi 5 juta orang Syiah yang akan bergabung untuk mengambil menguasai Indonesia ini. Belum lagi ditambah lagi dengan 50 juta orang-orang liberal, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang menukar kristenisasi dan pemurtatan. Mereka akan bergabung untuk melakukan upaya menggulingkan pemerintah kita ini, mengambil pemerintah kita ini untuk mereka jadikan sebagai upaya menguasainya. Jangan sampai, kasihan pemimpin-pemimpin kita hari ini. Ya, kasihan kita menghadapi seperti ini. Maka banyak berdoa untuk kepemimpinan kita. Banyak berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan supaya mereka bertobat kepada Allah yang telah berbuat zolim kepada rakyatnya. Supaya bertobat kepada Allah. Kalau mereka nggak mau bertobat, berdoa lagi kepada Allah. Supaya mereka diganti dengan generasi-generasi yang baru. Generasi-generasi 54. Kita minta kepada Allah. Kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah, mari kita sama-sama doakan kembali supaya Allah mengganti kepemimpinan ini dengan kepemimpinan yang lebih baik lagi. Karena maaf saja, negara kita ini diambang kehancuran. Utang Indonesia 350 triliun. Jadi setiap anak yang lahir hari ini itu sudah menanggung utang 14 juta, Pak. Padahal baru lahir. Suruh ngayar 14 juta. Lebih baik buat akikah. Ya, ini sudah ada. Belum lagi pulau-pulau kita yang kecil-kecil di daerah-daerah terpencil sudah dijual. Ya. Di Mentawai, di Nias, di Ternate, di Sulawesi, di mana pulau-pulau kecil sudah menjadi kepemilikan asing dan asing. Ini luar biasa, Pak. Dan kita tidak bisa mendiamkan hal ini terjadi. Bahkan pasukan-pasukan dari luar sudah datang ke Indonesia. Sudah mendekati kepulauan Indonesia. Tinggal kalau umat Islamnya ini tidak siap-siap untuk kemudian membela NKRI, membela agama Allah, maka pastinya Indonesia dengan sekejap bisa dilumat. Armada Amerika Serikat sudah diturunkan 10.000 tentara baru di Darwin, di Australia, dekat pulauan di sana. Belum lagi di daerah Maluku, di daerah Kepulauan Natuna, asing, Cina, kapal induknya sudah berada di sana. Tinggal kalau Indonesia terjadi hal-hal yang gak diinginkan, dengan alasan itu mereka masuk ke Indonesia, justru mereka akan merebut Indonesia ini. Apa kita akan biarkan itu terjadi? Tidak sama sekali. Kita masih cinta dengan negara kita Indonesia. Ya, kita masih cinta kepada apa yang kemudian ada di Indonesia ini. Walaupun negeri kita ini dalam keadaan carut marut. Harusnya negeri kita ini, Indonesia, lebih terkenal dari India. Kalau India cuma punya satu keagungannya, yaitu Taj Mahal. Ya, satu keajaiban dunia, Taj Mahal, sehingga India terkenal. Harusnya Indonesia yang harus lebih terkenal. Karena Indonesia punya banyak mahal. BBM mahal. Gas mahal. Sampai cabai pun mahal. Ya, sehingga akhirnya rakyat Indonesia yang harus mencicipi kesejahteraan, kekayaan alamnya, hingga akhirnya menjadi miskin, Pak. Ya, makanya subhanallah, ya, ada satu lagu yang luar biasa. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cabai pun naik, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, gas pun naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kenapa? Semua kekayaan Indonesia sudah pindah ke tangan asing dan asing. Sebab kesalahan siapa? Kesalahan siapa ini? Kita yang salah.
Kenapa milih pemimpin yang kemudian mensengsarakan rakyatnya? Salah kita. Benar enggak? Gak mau ngakuin kesalahan. Allah yang balas tar biarin. Karena kita memilih pemimpin yang salah. Kalau kita memilih pemimpin yang benar, insya Allah hidup kita akan sejahtera. Kata orang Jawa, ya, gemah ripah loh Cinawi, ngarso sing tulodo, mateo mangun karso, tut uri kandayani. Kalau lu mau kenduri, babesek sendiri. Ya, ini makanya harus hati-hati. Dan mudah-mudahan spirit 212 yang kita lakukan ini akan membawa keberkahan kepada kita. Persatuan kita sudah rajut, maka jangan hindarkan persatuan itu. Perbedaan sudah kita minimalkan. Jangan sampai kita berbeda lagi dari hal-hal yang furu'iyah. Jangan sampai kita berbeda dengan hal-hal yang furu'iyah. Tapi harus bersatu dalam hal usuliyahnya. Maka mari kita tegakkan agama ini sesanggup apa yang kemudian kita bisa lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu tobat bagi mereka para pemimpin-pemimpin kita yang sudah menjolimi rakyatnya. Dan kita doakan ulama-ulama kita ini tegar. Karena kejoliman terhadap ulama sudah mulai dilakukan. Dan ini bisa dilakukan kembali kepada zaman 48, zaman 65. Dan sekarang terjadi lagi. Artinya gerakan PKI, gerakan senyap mereka sudah mulai berada di Indonesia ini. Bahkan jangan sampai kita kecolongan. Karena yang membunuh orang-orang Islam adalah PKI. Yang membunuh para ulama-ulama adalah PKI. Yang membunuh santri-santri adalah PKI. Dan jangan sampai terulang lagi pada tahun ini, pada tahun berikutnya. Maka kita bersatu padu untuk melawan siapapun yang berusaha untuk mencerberkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka siap-siap kita. Aidulakum mastata'tum min quwwatikum. Ya. Siapkan kekuatan apapun juga untuk menghidupi musuh-musuh Allah. Untuk menghadapi musuh-musuh negara yang sangat luar biasa. Sudah ingin menguasai negara ini. Menghadapi orang-orang munafik di antara kita. Mereka yang membunuh para ulama-ulama kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-21 dan 22. Ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, yang mereka membunuh para nabi-nabinya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabassirhum bi'azabin alim. Orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang membunuh para nabi-nabi, yang membunuh orang-orang yang mengajak dan menyuruh kepada keadilan pada manusia, membunuh mereka orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah mengatakan fabasyirhum bi'azabin alim, maka beritakanlah gembira dengan kabar api neraka, azab yang sangat-sangat pedih. Gak usah khawatir, Allah akan membukakan dan membelalakkan musuh-musuh Allah. Allah akan perlihatkan siapa sebagai penyeru, sebagai penolong kebatilan, siapa sebagai penyeru dan penolong kebenaran. Allah akan perlihatkan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 52. Diperlihatkan siapa musuh-musuh kita. Kan aneh, Ahok yang berulah dan pengacaranya di pengadilan, ya, bersikap tidak sopan terhadap Kiai Khas, Kiai nomor 1 di Nahdlatul Ulama, sebagai pemimpin para ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia, dihinakan, dimaki-maki, dibentak-bentak, bahkan mau dikriminalisasi. Yang salah, yang berbuat demikian Ahok sama pengacaranya, tapi yang minta maaf Kapolda, yang minta maaf Ruhut, yang minta maaf ya apa di situ Pangdam. Kan luar biasa. Siapa yang salah, yang minta maaf siapa? Ini sudah ketahuan di mana mereka berpihak, benar nggak? Benar kan? Ini Allah sudah munculkan siapa musuh-musuh kita umat Islam. Harusnya penista agama dihukum. Sudah dijadikan tersangka, tapi tidak pernah dihukum, masih bebas untuk berkampanye. Bagaimana menegakkan undang-undang yang dibuatnya sendiri, mereka lakukan untuk melakukan perusakan sendiri terhadap undang-undangnya.
Orang yang nggak bersalah kemudian dihukum. Yang bawa bendera merah putih bertuliskan lafaz tauhid ditangkap. Sementara yang nyoret-nyoret bendera merah putih dengan Metallica, dengan punk dan sebagainya dibiarin. Yang menghina Pancasila, Saskia Gotik dibebaskan, nggak ditangkap, malah justru jadi duta Pancasila. Ini orang yang kemudian dengan tesisnya yang sangat luar biasa mengorek kembali sesuatu sejarah tentang Pancasila, diperadilkan. Subhanallah. Di mana keadilan hukum sekarang ini? Di mana keadilan kepada para ulama-ulama kita? Setetes darah ulama yang jatuh, maka kita umat siap untuk tampil membela ulama kita. Ada rencana Habib Rizik sebelum acara 11.2 ini akan ditangkap karena sudah dijadikan sebagai tersangka. Tidak masalah. Habib Rizik ditangkap sebagai pemimpin besar umat Islam Indonesia. Dan kita umat Islam akan sama-sama pula mengikuti Habib Rizik di penjara. Kita akan di penjara semuanya. Biar sel-selnya penuh. Biarin mereka ngeluarin dana begitu besar untuk ngasih makan kita yang hadir di sana. Ya, siap untuk bela ulama? Siap bela Al-Quran? Siap bela Islam? Takbir! 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 Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu hal yang terbaik buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu hal yang patut juga untuk kita menggali lebih dalam lagi. Jangan sampai kita bercerai boleh kembali. Itu yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir saya mau katakan, Bapak tahu ketika aksi 121 ya, ini banyak orang memiliki inovasi untuk melakukan sesuatu. Sehingga sebelum itu muncullah koperasi 212. Ada wacana mendirikan bank 212. Ada wacana kemudian melakukan minimart 212. Ada juga yang Masya Allah memberikan wacana 212. 2 istri di kiri, 1 suami, 2 istri di kanan, 4 jadinya. Ya. Maka saya sarankan kepada kamu, hei pemuda-pemuda yang sudah siap untuk menikah, siap untuk menikah. Menikahlah selagi kalian belum mapan. Kalau sudah mapan, menikah lagi. Begitu. Benar ya? Apalagi nih bapak-bapak. Ya, gak usah sombong kalau cuma punya 1 istri. Punya 1 istri sombong. Gak pantas kalau cuma punya 1 dipanggil istri. Yang pantas dipanggil istri itu seorang laki-laki yang punya 3. Karena 3 itu kan tri bahasa Inggrisnya. Maka pantas dipanggil istri. Kalau cuma 1 panggil saja is one. Kalau 2 is two. Kalau sudah 3 baru istri. Apalagi kalau sudah 4 is the best. Ya. Biasanya ibu-ibu marah kalau kita bicara begini. Ya, saya cuma tawarkan saja sama ibu-ibu, Bu, mau dimadu apa diracun? Tinggal pilih dah. Ya, alhamdulillah Allah berikan saya karunia, ya, 1 istri 9 orang anak. Ya, 1 istri 9 orang anak, 1 cucu. Jadi saya masih muda gini udah kakek-kakek Pak, udah dipanggil kakek lagi. Walaupun saya masih muda, alhamdulillah masih berumur 18 tahun. Ya, kalau hidup 11 anak saya Pak. Ya, jadi anak yang diperbanyak. Kenapa dulu anak diperbanyak? Karena saya mengikuti perintah daripada Yesus Kristus dulunya. Begitu juga perintah Nabi kita Muhammad. Karena antara Yesus Kristus, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain nggak ada bedanya kan? La nufarriqu baina ahadim minkum wa nahnu lahu muslimun. Tidak kami beda-bedakan antara nabi-nabi yang lain. Semua dalam keadaan muslim. Ya, Nabi Isa itu muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Adam muslim, gak bisa dibeda-bedain. Maka yang ngaku-ngaku nabinya itu nggak tahu dari mana dasarnya. Ya, ini kita, nabi kita, makanya nggak akan pernah ada orang Islam yang menghina
Tuhannya mereka Yesus Kristus. Nggak ada yang menghina. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah Isa, Nabi kita. Kita mengakui sebagai Nabi, tapi mereka mengakui sebagai Tuhan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah mereka, orang-orang yang kemudian mengatakan Tuhan itu tiga. Ketika dikatakan kafir oleh Allah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena kafir itu kata yang kasar. Wah, gagal paham. Justru yang sering mengucapkan non-muslim itu yang kasar, Pak. Sementara kata kafir itu Allah sudah perhalus. Kafaro itu artinya menutup. Cari coba di ayat Al-Quran, saya kasih hadiah mobil Toyota. Mobil saya seandainya kasih hadiah, bisa menemukan ayat yang mengatakan non-muslim. Cari di Al-Quran. Walaupun saya baru masuk Islam, saya cari itu Quran, kagak ada. Ya, makanya saya berani ngasih hadiah. Karena udah tahu nggak ada. Ya kalau nggak ada, ntar dulu. Nunggu pakai sendiri. Ya kan? Cari kata-kata non-muslim. Justru itu kata yang kasar, Pak. Kafir itu kata yang halus, artinya menutup. Orang yang tertutup hatinya dari mendapatkan hidayah, itu namanya kafir. Ya, sifatinya itu kufur. Perbuatannya itu kufur. Sementara orangnya disebut kafir. Jadi kafir ini kata yang sangat halus. Maka siapa yang mengatakan kafir kepada orang yang sudah Allah kafirkan, yang mengatakan tiga Tuhan, maka kekafiran itu kembali kepada kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya belajar Islam tuntas. Jangan belajar setengah-setengah. Belajar sambil tidur. Kalau udah senderan kan enak, Masya Allah. Sambil tidur. Kadang-kadang ngaji sambil ngerokok. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Tunjukin coba sini satu. Ya, ngerokok sambil ngaji ngerokok. Apa yang ini kan, Masya Allah. Didengar apa yang didengar, subhanallah. Walaupun merokok itu kan udah tahu mudarat, benar nggak? Maaf nih yang ahli hisab. Ngerokok itu kan mudaratnya banyak. Bahkan pemerintah kita, perusahaan-perusahaan rokok mengatakan rokok dapat membunuhmu. Maaf nih, sudah tahu itu dapat membunuhmu, tetapi dilakukan juga. Itu namanya fasik. Contoh, tahu tai ayam? Tahu kan? Rasanya gimana? Kalau kita cium, bau nggak? Udah tahu tai kotok bau, ketika dia kepegang tai kotok, dicium juga. Bener nggak? Udah tahu tai kotok bau, dicium juga. Sama juga ketika kita lagi gunting kuku, udah tahu kaki jempol itu kan bau yang diselip-selip kotorannya, dicium juga, diangkat begitu. Astagfirullahaladzim. Walaupun Anda seorang perokok, nggak ada masalah. Kenapa? Walaupun ada mudaratnya, rokok itu insya Allah ada juga manfaatnya. Satu, orang yang sering merokok insya Allah awet muda. Yakinkan orang yang suka merokok insya Allah awet muda. Karena apa? Karena umurnya nggak sampai tua. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Yang kedua, manfaatnya. Orang yang perokok itu insya Allah rumahnya aman. Kenapa? Karena setiap malam nggak bisa tidur, batuk terus. Itu manfaatnya. Yang ketiga, seorang perokok itu disayang sama istrinya. Kenapa? Karena sang perokok itu gak suka makan. Sehingga uang belanja istri jadi utuh. Ketika suami minta kepada istri, "Mah, minta duit dong buat beli rokok." Makan tuh rokok. Ya. Mudah-mudahan yang merokok sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Iya kan? Saya doain, kan doanya baik itu kan. Kalau Anda menghentikan sendiri kan nggak bisa, kadang-kadang susah menghentikan sendiri. Makanya ada bantuan doa dari ustadznya. Didoakan mudah-mudahan berhenti, tapi juga nggak bisa sekaligus, Pak. Artinya apa? Pelan, bertahan, bertahap. Sama kayak ibu sama bapak.
Bapak baru bertobat saat ini. Suruh anak kita secepat kilat bertobat. Ya jangan bilang begitu. Anaknya yang perempuan udah pakai istrinya udah pakai jilbab. Padahal 40 tahun terbuka. Gak pakai jilbab. Baru pakai jilbab seminggu nyuruh anaknya maksa. Nak, kamu juga harus pakai jilbab dong kayak ibu. Gak bisa proses. Ibu aja 40 tahun baru tobat. Apalagi kita yang baru-baru begitu kan ya. Iya, nah makanya insya Allah pelajari Islam ini dengan baik. Mudah-mudahan kita tahu ya, masa kalah sama orang yang baru masuk Islam, kalah sama orang yang mau mempelajari. Harusnya kita juga mampu Pak, karena otak kita sama ya. Mudah-mudahan insya Allah kesempatan hari ini kita berikan, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kalau kita mau bahagia, mau dunia akhirat kita bahagia, saya ajarin caranya. Kita minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa minhum may yaqulu, ya kan? Di sebagian nih, ini sebagian yang mereka meminta kepada Allah kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari azab api neraka jahanam. Maka kalau mau bahagia, saya ajarin belajar sama orang gila. Ya. Kalau kita mau bahagia, belajar sama orang gila. Kenapa? Karena orang gila itu nggak pernah stres. Walaupun gilanya karena stres. Tapi ketika sudah gila, nggak pernah stres lagi. Mau makan dari tong-tong sampah diambil, diketawain orang, diliatin orang, cuek aja. Ketika jalan kemana-mana, nggak pakai baju, tertawa-tawa aja, nggak pernah stres, nggak pernah marah. Makanya kalau kita mau bahagia, jangan jadikan hidup kita ini dengan penuh kesetresan. Buang sikap stres itu, ya. Makanya belajar sama orang gila. Karena orang gila nggak pernah stres. Walaupun kadang gilanya karena stres. Kadang-kadang udah nggak jadi pejabat stres. Benar nggak Bu? Pak? Tadinya jadi pejabat. Wah, merintah. Sekarang udah pensiun. Nggak ada lagi orang yang dekat. Nggak ada lagi orang yang bisa diperintah. Akhirnya apa? Stres, sindrom. Akhirnya apa? Sok belagu jadi pejabat. Padahal udah pensiun. Jangan begitu, ada waktunya. Makanya nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi kemudian penguasa. Jadi seorang ulama karena nggak pernah pensiun. Ya, justru pensiunnya ulama nanti sudah mati. Kenapa? Semakin ulama itu semakin tua usianya, semakin bertambah ilmunya, semakin matang, semakin dicari. Nah kalau kita punya jabatan dunia, semakin tinggi jabatan kita, akhir-akhirnya pensiun, bener nggak? Udah pensiun ninggalin korupsi, wah, jahil murokab. Ya, ini luar biasa ya. Mari sama-sama saya ajak semua untuk kemudian ya, mari sama-sama kita berdiri semua Pak. Ayo kita berdiri semua Pak. Ayo kita berdiri semua. Ya. Ayo kita berdiri semua ya. Ibu-ibu berdiri Bu. Yang nggak berdiri saya doain suaminya kawin lagi. Bapak-bapaknya yang senang ya. Mari kita berdiri ya kan. Insya Allah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan tetap istiqomah membela agama Allah. Saya akan tetap membela ulama-ulama yang dizalimi. Saya akan tetap untuk membela agama Allah ketika dinistakan dan dihinakan. Dan saya akan tetap mencintai negara kesatuan Indonesia. Dan akan membela terhadap orang-orang yang akan merusak persatuan dan kesatuannya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mari duduk kembali. Ya. Cuman ngajak biar nggak pegel doang sih sebenarnya, Pak. Ya, saya juga berdiri pegel dari tadi. Bapak yang dari tadi pegel, cuman ngajak berdiri, insya Allah tulang-tulang kita kembali lempeng begitu aja ya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi satu hal yang terbaik buat kita semua. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Dan ingat, jangan sampai hal seperti ini kemudian cerai-berai kembali. Jadi setiap subuh lakukan di setiap masjid mushola masing-masing gerakan spirit subuh berjamaah seperti ini. Kalau perlu nanti undang mereka, para ulama-ulama dari Jakarta, ulama-ulama setempat dan sebagainya, untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir pada kesempatan hari ini besok akan tetap hadir seperti ini. Walaupun kadang-kadang dari mulai sebelum subuh udah datang sampai 8:30 jam 8. Ya sama Pak, sama saya sama Bapak sama Ibu. Hari ini pun masih keroncongan ini perut. Jadi kalau perlu nanti ini panitianya, ayo berikan infak yang terbaik buat kita untuk nanti setiap subuh makan bersama. Setiap subuh makan bersama. Kalau perlu masak nasi kebuli. Nasi kebuli 1 nampan makan 10 orang. Kenyang-kenyang enggak lo tuh? Hah? Diadakan semua sehingga apa? Di samping menarik juga persatuan kita luar biasa. Ya, ini saya katakan satu, saya cerita lagi sedikit. Di saat aksi 212 itu ada sebotol aqua yang besar sedikit, itu kemudian diminum oleh 5 orang Pak. Dan orang-orang itu nggak kenal. Walaupun bendera ormasnya sama-sama. Beda, yang atu beda, yang atu beda, yang atu beda. Tapi ketika di situ timbul rasa aquanya, diminum Pak, dikasih yang satu, dikasih yang satu, kembali semua. Mereka nggak merasa geli terhadap minuman satu itu Pak. Kenapa? Karena rasa ukhuwah sudah ditampilkan di situ. Ya, lihat warga NU nggak marah Pak. Ketika habis selesai sholat nggak zikir. Dan di acara 212 Kiai Haji Nasirjan sebagai imam sholat Jumatnya tidak melakukan wirid, tapi nggak marah orang NU. Begitu juga orang Muhammadiyah, orang Persis nggak marah ketika azannya 2 kali. Bener nggak? Mereka nggak marah ketika ada kunut, walaupun sholat Jumatnya lebih panjang daripada kunutnya yang panjang daripada sholat Jumatnya. Maka saya perhatikan banyak orang-orang yang gelepar, yang jatuh sambil duduk dia sholatnya. Kenapa? Sholat kunutnya itu 20 menit, sholatnya 10 menit. Pak. Maka dibiasakan sholat lama-lama, panjang-panjang. Ya, nanti kalau ketika ada acara itu panjang-panjang sholatnya, insya Allah. Kalau ada orang sholat panjang, kita seneng malah. Ini sholat panjang, imamnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis lagi, kepanjangan ya. Nah, yang terakhir sekali, mari sama-sama. Saya yakin ibu-ibunya yang di belakang saya ini tentu banyak yang menghafal Al-Quran. Benar nggak Bu? Bu, halo, ya, insya Allah Bu hafal Quran ya, insya Allah ya. Karena ibu sudah mengucapkan insya Allah, maka akan saya tes Pak. Ya Bu, siap dites Bu? Ya Bu, siap dites Bu ya. Ikutin saya Bu. Nanti saya ucapkan surat, Ibu terusin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ikutin Bu. Mohon Allah hafal luar biasa Ibu ya. Bu, masa diketawain sama bapak-bapaknya. Gak percaya kalau ibu hafal Quran. Kali lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah, masih hafal Pak. Sekarang gantian nih bapak-bapaknya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumarah.
Shadaqallahul azim. Masa kalah sama bapak ibu-ibunya. Bu, kali lagi nih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Masya Allah, top markotop ibu-ibu benar-benar. Pak, kali lagi Pak, disimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Shadaqallahul azim. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan-jangan saya diminta tanda tangan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.